Recording in progress. Gimana nih? Terus, Ya. Yesus, bentar kami akan mulai pelajaran. Berkati guru-guru yang akan mengajar kami dan berkati murid. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak kayaknya lupa berdoa ya. Lupa, Pak. Waktu masih tatap muka ya, kalian pinter-pinter berdoa. Sekarang kenapa? Lupa, nggak pernah berdoa kali di rumah. Kalau mau belajar, berdoa nggak? Ayo. Enggak tuh, Bu. Lupa. Berdoa, Ben? Kamu berdoa, Ben? Setiap hari. Kalau mau belajar. Tapi kalau Ya. mau tidur berdoa, Bu. Tapi kalau belajar enggak? Kamu pengen minta pinter apa enggak? Ya. Ayo, minggu depan Bu Kres akan tunjuk lagi. Kalian harus bisa. Bu Kres nunjuknya enggak sekarang, langsung. Jadi kamu harus siap-siap. Ya. Jangan walaupun kamu nanti nggak muncul wajahmu di sini, ada tulisannya di sini ada. Misalkan ini enggak ada orangnya, tapi Bu Kres akan tunjuk ya. Berdoa lo ya. Masa Tuhan nanti kalau kamu nggak mau berdoa, Tuhan tidak akan menjawab. Apa yang kamu minta? Nggak tahu. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Sapa lagi sama Bu Kres. Selamat pagi. Sudah siap belajar? Iya. Sudah siap belajar? Ya. Sudah ya? Nah, kita akan belajar dulu matematika ya. Masih pagi, biar otaknya fresh. Kita akan belajar matematika dulu. Nah, coba dibuka bukunya matematika. Buku matematika. Bapak enggak? Sudah disiapkan belum bukunya matematika? Ya. Bu Kres akan Halaman berapa? Ya, lingkaran. Halaman berapa itu lingkaran? Sudah ketemu belum? Di mute dulu aja supaya enggak berisik. Ya, semuanya. Kalau mau apa? Baru dinyalain kalau mau ngomong. Ya. Kalau mau menjawab. Di halaman berapa anak lingkaran? Halaman 30 berapa? Halaman 37. Oh, belum. Halaman 59 anak-anak. Halaman 59. Ya. Minta tolong siapa? Bu Ika apa Bu Pingkan ya yang sudah menyiapkan materinya untuk kemarin? Saya. Saya sebentar ya. Di matematika yang lingkaran. Oh, iya. Oke. Nah, Halaman berapa? 59. Nah, tidak asing lagi ya anak-anak. Lingkaran itu ya, tidak asing lagi ya. Coba sebelumnya ini Bu Kres belum melanjutkan ini ya. Kamu tahu ya tentunya.
lingkaran tuh apa saja benda yang berbentuk lingkaran? Ya, Ban. ban. Apalagi? Ban Jam. sepeda. Terus ada jam dinding. Nah, ada lagi pizza. Ini makanan kesukaannya Laika ini. Pizza, ya. Piring, ya. Piring makan itu juga lingkaran, bentuknya dan lain-lain. Kalian tentunya sudah tahu bentuk dari beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang unsur-unsurnya dari lingkaran itu apa saja? Nah, pengertian lingkaran adalah merupakan kumpulan dari titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama suatu titik tertentu. Nah, di lingkaran ini, gambar ini kamu perhatikan ya. Di tengah-tengah lingkaran itu ada titik. Ya, titik ini adalah merupakan titik pusat dari lingkaran tersebut. Kalau kamu membuat lingkaran menggunakan jangka, itu pasti ada yang jarumnya itu pasti di tengah, terus kemudian kita akan membuat lingkaran, ya. Nah, titik tengah itu disebut next Bu. Lanjut Bu Ika. Nah, kita akan belajar unsur-unsur sudah itu. Nah, unsur-unsur dari lingkaran itu. 1 unsurnya titik pusat, 2 jari-jari, 3 diameter, 4 busur, 5 tali busur, 6 tembereng, 7 juring, 8 apotema, 9 anak panah. Nah, Bu Kris mau bertanya, ya, di antara ini yang sudah kalian tahu, nomor berapa sampai nomor berapa? Siapa bisa menjawab? Yang sudah pernah dengar dan pernah belajar di kelas 5. Di nomor berapa sampai nomor berapa? Ayo, angkatan kan siapa bisa menjawab? 2, 3, 2, 3. Oke. Siapa ini? Stefano. Ya. Dia belajar nih. Tuh. Jawab. Kalau mengerjakan soal ini betul nih. Nah. Siapa lagi yang bisa? Yang lainnya sudah pernah mendengar busur? Sudah pernah mendengar busur? Pernah. Apa itu busur? Ayo. Apa itu busur? Ayo. Pengertianmu sendiri, nggak usah definisi matematika. Apa yang kamu tahu tentang busur? Pernah melihat orang memanah? Hah? Pernah? Pakai alat panah? Pernah? Nah, ya, ada busurnya ya. Kalau kita lagi memanah itu pakai busur. Nah, kemudian katanya Luki tadi alat ukur. Iya boleh. Alat ukur bentuk penggaris ya. Nah, Bu Kris akan ambil. Bentar. setengah. Bu Kris memiliki beberapa alat untuk nah ini busur. Bisa lihat? Ya, punya ya. Kalian tentu punya. Nah, ini jangka. Jangka ini untuk membuat lingkaran. Kalau membuat lingkaran, ini ya, jangka ini ditaruh di tengahnya, ya, kemudian diputar begini. Nah, di tengah ini namanya titik pusat. Nah, kita akan belajar mulai dari nomor 1 dulu. Titik pusat. Nah, apa yang disebut dengan titik pusat?
Titik pusat Bu ya. Lingkaran yang tengahnya tadi ada. Nah, ini titik pusat anak-anak. Titik pusat adalah lingkaran. Ya, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah ini. Nah, perhatikan gambar itu. Ya. Gambar di sebelah tulisan ini. Ini yang di tengah-tengah ini disebut titik pusat. Next. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi jari-jari. Ya. Kalian pasti mengenal jari-jari lingkaran. Dulu kelas 5 pernah ya belajar ya mengerjakan tentang jari-jari lingkaran. Nah, ini jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran pada ya dari ya titik pusat ya itu ditarik garis lurus itu disebut jari-jari. Jadi hanya dari titik pusatnya ya titik pusatnya. Kalau di sini ini titik pusatnya ya titik pusatnya yang di tengah ini. Nah, ini namanya jari-jari. Nah, next Bu. Jari-jari biasanya di R ya. Nah, sekarang diameter. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran, ya, titik lengkung lingkaran melalui titik pusat. Kalau tidak melalui titik pusat, bukan diameter namanya, nanti ada lagi, ya. Jadi BC. Jadi melalui titik pusatnya inilah. Ini namanya ya, kalau ini dari penggarisnya Bu Kris ini dari ujung sini sampai sini. Ini titik pusatnya. Oke? Nah, kita lanjutkan dengan yang keempat. Yang keempat tadi apa? Nah, diameternya lingkaran itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, tadi jari-jarinya cuma separuh ya. Terus ini kalau diameter tuh 2 kalinya jari-jari. Nah, perhatikan benar anak-anak. Ya. Nah, sekarang busur. Ini yang belum pernah kita pelajari. Busur lingkaran adalah garis lengkung ya, ini garis lengkung ya, dan yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik ya, dua titik pada titik sembaran ya. Coba perhatikan yang ada kuningnya tadi ya. Yang di gambar itu adalah berwarna kuning. Ini adalah busur. Ya. Busur ini garis lengkung ya. Garis lengkung. A, C. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya adalah tali busur. Loh, ini belum pernah juga loh ya. Kita belum pernah belajar. Bu, tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran pada gambar tali busur. Jadi ini tadi jari-jari itu tadi di ada dua jari-jari ya. Kemudian ditarik garis lurus. Nih, kalau di gambar ini adalah C dan apa? Dan A. Ya, di gambar ini C dan A, garisnya ini ya, garisnya ini disebut tali busur. Ya, tali busur. Ya, ini memang ini hal yang baru, belum pernah kita belajar dan mengenal. Namun sekarang di kelas 6 kamu harus tahu.
Dilanjutkan kemarin lagi, Bu. Dilanjutkan lagi, yaitu tentang apa? Tali busur, kemudian apa setelah tembereng. Nah, ada lagi tembereng itu apa, Bu? Nah, tembereng adalah luas daerah. Kalau di sini yang di gambar hijau ini ya, Nak. Nah, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur. Nah, nih pada hijau ini A, C, dan A, apa? Garis AC dan garis lengkungnya ya. Garis lengkungnya ini dan garis apa? Garis apa yang di sini? AC juga garis busur ya. Garis busurnya antara ya. Jadi antara garis busurnya AC dan garis lengkungnya AC. Itu yang gambar hijau ini loh ya, Nak. Nah, jelas ya? Lanjutkan. Itu tembereng namanya. Nah, kita akan lihat lagi tentang juring. Nah, ada lagi tentang juring. Juring itu apa? Juring adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ya, dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapitnya oleh kedua jari lingkaran tersebut. Kalau Bu Kris mau mempraktekkan ya, ada lingkaran ya, sebentar Bu Kris tadi sudah siapkan tapi kok lupa. Oke ya, sebentar. Ya, ini kamu lihat aja di gambar yang merah ini adalah juring. Ya, juring itu jari-jari. Antara jari-jari satu dan jari-jari yang berikutnya itu merupakan daerah yang disebut dengan juring. Ya, jadi luasnya itu namanya juring. Oke, lanjut Bika. Nah, sekarang apotema. Ada lagi apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke lingkaran dengan tali busur. Perhatikan itu. OD. Nah, OD ini adalah apa? Apotema. Garis OD. Ini titik pusatnya O, kemudian ditarik garis menuju ke garis busur. Ya anak-anak, itu disebut apotema. Lanjut. Ya. Lanjutnya. Nah, masih ada lagi nih yang terakhir nih. Anak panah. Kalau kamu pernah bermain panahan, tentu kamu bermain dengan busur ya anak-anak. Ada anak panah. Nah, anak panah ini lanjutannya dari OD. Ya. OD itu tadi dibatasi oleh tali busur. Nah, dari tali busur menuju apa tadi ini namanya? Garis busur. Dari tali busur ditarik ke apa tadi namanya? Busur. Itu disebut anak panah. Nah, dari sini sampai di sini kalian siapa yang belum paham? Angkat tangan, nanti akan dijelaskan kembali. Siapa yang belum jelas tentang unsur-unsur lingkaran? Nah, tadi sudah
Nah, sekarang mari kita belajar satu-satu titik pusat. Nah, bisa digeser ya Bu Ida. Geser sedikit untuk oh ya ya, nggak apa-apa Bu Ida. Bu Kris yang akan geser ini. Oke. Ya. Nah, ini apa ini? Perhatikan titik pusat. Nah, ini titik pusat. Di huruf apa ini? Di huruf O. Ya, titik pusatnya di O. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu terletak pada ini. O, B, O, C, O, A. Kemudian O, E. Ini adalah jari-jari. Garis yang membagi, ya, garis lurus yang ditarik dari titik pusat. Kemudian diameter. Nah, yang diameter ini garis yang ditarik, ya, yang ditarik melalui titik pusat, yaitu apa ini? BC. Ini adalah jari-jari. Sedangkan garis lengkung. Nah, garis lengkung itu ini ya yang digambar pada warna kuning. Garis yang berwarna kuning ini namanya apa? Garis lengkung ya atau busur. Ya, busur. Nah, ini busur. Ya. AC kemudian AB ini juga disebut busur. BC ya, BC ini bukan ya. BC ini sebetulnya bukan yang ditarik. Nah, ini kalau BC sini ini namanya busur juga. Ya. Ini loh garis lengkung ini. Nah. Kemudian lagi apa ini? Garis AC ya. AC ini adalah apa yo? AC tadi apa? Ayo. Tali busur. Nah, AC adalah tali busur. Daerah yang dibatasi oleh tali busur namanya tembereng yang warna hijau ini. Tembereng ya. Kemudian yang disebut dengan juring. Nah, juring mana juring? Ayo. Tadi sudah. Siapa tahu juring? Ya, juring itu mana? Ini ya, warnanya hijau. Daerah luas ya. Luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan apa? Dan busur. Ya. Ini ya. Ini namanya juring. Kemudian apotema. Nah, apotema ini garis OD. Nah, OD ya. Sedangkan anak panah ini lanjutannya ini D. Nah, sampai di sini. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Coba. Nah, Laika sudah paham? Sudah paham. Ya, siapa yang belum? Beni. Sudah paham, Beni? Paham? Luki. Ini coba dulu tak panggil. Luki. Paham, Luki? Paham. Hah? Iya, Luk. Ya. Luk. Luki. Kok ya menteleng? Ya? Luk, jek menteleng dong, paham, Luk. Nah, Pano paham, ya? No? Timothy bingung. Ini Tegar. Oh, Anji Tegar sudah ada. Mana? Selamat pagi, Tegar. Pagi, Bu. Nah, Maaf telat. baru bangun ya? Iya. Lah, wong sudah dipanggil-panggil Bu Kris matikan. Ya, Ren belum ada nih Ren.
Mana Ren? Oh, Rennya absen ini. Oke. Ren 2 kali ya absen ya? Enggak absen, Bu. Tadi ada Ringan. keluar lagi. Sudah ada? Sinyalnya mungkin. Oh iya. Yang kemarin enggak ada ya? Ya, kemarin. Ya, kemarin enggak ada. Ya. Oh iya, izin biasaku. Oke. Sudah jelas semuanya ya? Masih ada Bu Ika? Nggak ada kira-kira ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Ini Ren udah Ini Ren udah masuk lagi. Ya, oke. Ini kalian buka kembali di buku kalian matematika. Nah, ya. Kita akan belajar mencoba ya, mencoba. Nah, di halaman mana ini? Di halaman 60 link. Nah, bentar. Terus lupa cari. Nanti ya, nanti Bu Kris akan kirim ya. Di mana? Di Google Classroom. Kira-kira kesulitan enggak di Google Classroom? Ya, lumayan, Bu. Enggak. Siapa yang belum bisa? Di Google Classroom nanti tanyanya bukan ke saya. Ke siapa? Bu Pinkan atau ke Bu Ika ya. Kalau kamu kesulitan tentang mengerjakan Google Classroom. Bu Kris akan kirim nanti soal tentang unsur-unsur ini yang boleh kalian kerjakan. Ya, anak-anak, untuk matematikanya kira-kira sudah selesai ya anak-anak. Bu Kris sudah hanya menjelaskan tentang ini saja unsur-unsur. Ya, kita akan melanjutkan di tema 2. Siapa yang belum ngambil tema 2? April sudah ngambil buku tema 2, April? Belum. Duh, kok belum? Oh ya, tema 2. Oke. Semua sudah bawa ya tema. Ren, selamat pagi Ren. Apa kabar? Pagi. Ya, sehat ya Ren? Ya. Hah? Sehat apa enggak? Sehat kamu? Kok males-malesan? Ya, sehat. Oh, kok ya sehat? Sehat, Bu. Nah, gitu loh. Sehat, Bu. Puji Tuhan. Jangan gini. Ya, sehat, Bu. Nah, berarti kamu sehatnya dipaksa nih. Iya, Ren. Oh ya, minum yang banyak. Semangat ya, Ren. Semangat, Ren. Oke. Ya. Kita akan lanjutkan di materi apa? Pelajaran tema ya, tema 2. Ayo, kita mulai di tema 2. Silakan operatornya Bu Pinkan ya. Tema 2. Tentang apa, anak-anak? Ayo, kemarin sudah dibaca atau belum? Tugasnya kemarin membaca halaman 1 sampai halaman berapa? 1 sampai 5 ya, kemarin Bu Kris ngajak kalian membaca saja. Oh, Bunga teratai. nah, loh, kok bunga teratai? Halaman 1 sampai 5. Nah, tentang apa coba? Kemerdekaan. Iya. Tema 2 ini ya, bukunya coba kita baca. Ya. Materi tema 2 adalah persatuan dalam perbedaan. Ya. Persatuan dalam perbedaan. Oke? Nah, di subtema 1 ini kalian akan belajar dengan rukun dalam perbedaan di halaman 1. Nah, kira-kira, kamu kemarin belajar bendera ya di negara-negara ASEAN. Kalau ini negara mana Loki? Bendera negara mana Loki?
Lucky. Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau nggak tahu kebangetan ya, anak baru lahir saya sudah ngerti ini merah putih Indonesia. Tapi kalau dibalik mana? Kalau dibalik putihnya di atas? Hah? Polandia. Pinter, semua sudah tahu. Nah, di mana-mana ya sekarang ini lagi merah putih berkibar. Ya, kamu sudah menaikkan bendera merah putih belum? Sudah ya? Mulai tanggal 1 kita sudah dianjurkan untuk mengibarkan bendera merah putih dari seluruh Indonesia. Nah, kira-kira kenapa ya kita kok harus mengibarkan bendera merah putih? Ayo. Kenapa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kalau mau menjawab, di-unmute dulu. Kenapa ya kita kok harus mengibarkan bendera merah putih? Mulai tanggal 1. Ayo, siapa tahu? Soalnya mau 17 Iya. Agustus. Ya, mau 17 Agustus. Ada lagi yang mau menjawab? Nanti poinnya dikumpulkan. Kalau sudah tatap muka, Bu Kris akan kasih hadiah. Kalau yang mau menjawab. Ayo, nanti Bu Pinkan akan nyatet siapa yang menjawab saat Zoom. Karena negara. Iya, apa? Karena? Hah? merdeka. Karena merdeka. Ya. Oke. Boleh. Ada lagi? Karena memperingati hari kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan. Ada lagi? Ayo, semangat. Harus semangat kita. Ini bulan Agustus. Ayo, apa coba? Kamu lihat ini, tokoh-tokoh dari proklamasi. Ini sebelum hari kemerdekaan. Tanggal berapa hari kemerdekaan? 1940. Hari tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Ini bulan Agustus ini seluruh ya bangsa Indonesia ini merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia. Ini para tokoh-tokohnya yang mempersiapkan hari kemerdekaan. Ya. Nah, ini siapa ini? Ini coba siapa ini? Tokoh yang Soekarno. Sedang apa? Proklamasi. Sedang membacakan teks proklamasi. Ayo semangat menjawab. Ayo, jangan ketinggalan. Nanti ada ribetnya. Nah, jangan dulu Bu Pinkan sebentar. Ini dulu. Ya. Ada ribetnya. Bu Kris mau memberikan kuis. Kuis berhadiah ini. Hadiahnya nanti besok kalau tatap muka. Kalian dapat hadiah. Oke. Ya. Bu Kris mau bertanya dulu. Ya. Apa yang kalian pikirkan di bulan Agustus? Ini. Kalian lo ya. Bukan tokoh, kalian ini. Kalian berarti dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kamu pikirkan? Hah? Apa? Atau apa yang kamu lihat atau kamu kok ini kayaknya apa yang di dalam hatimu ini atau kamu rasakan? Wes, rasakan naik. Apa yang kamu rasakan di bulan Agustus ini? Atau saat kamu mengibarkan bendera? Jelek banyunya kan? Kan air di kamar mandi. Ya, apa? Aura apa yang dirasakan? Kalau saat ini masih apa? Masih belum merasakan kegembiraan yang
begitu seperti ya seperti dulu ya saat belum pandemi kita merasa kapan ya kita rame-rame ada lomba, ada gerak jalan, ada apa lagi ya yang kita rasakan saat belum pandemi banyak sekali. Setiap bulan Agustus waktu Bu Grace masih kecil ya, itu setiap menjak mau apa sudah tanggal 1 itu mempersiapkan ya, ada mau mengadakan pameran ya, membuat hasil karya dipamerkan ya, terus ada lomba-lomba balap karung ya, terus mukul balon ya, apalagi Ada karnaval, Bu Kris. ya, karnaval ya, karnaval ada lagi ya. Bu Pinkan masih ingat waktu itu ikut karnaval ya Bu Pinkan. Ya. Ingat ya, karnaval gerak jalan ya, gerak jalan itu sudah dipersiapkan latihan hampir setiap hari. Siapa yang pernah ikut gerak jalan? Bu Pinkan ya, Bu Pinkan lagi karena Bu Pinkan adalah muridnya Bu Grace. Setiap ada kegiatan baca puisi ya, terus menyanyi, kemudian apalagi karnaval dan itu, ini adalah kita bersemangat untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya. Itu cuplikan dari semangat kita pada saat sebelum pandemi. Kita tentunya berapi-api ya, semangat, aduh senang, capek tapi senang ya, panas kita ikut karnaval panas, terus ikut gerak jalan panas, tapi hatinya senang ya. Nah sekarang ya, tahun ini 2 tahun yang tahun kemarin dan tidak ada apa-apa, tidak ada karnaval, tidak ada gerak jalan. Nah terus bagaimana dengan semangat kita saat pandemi? Nah ini pertanyaan ya. Saat pandemi ini yang kamu rasakan untuk menyambut dari proklamasi bagaimana? Ya, siapa yang mau mendahului? Siapa cepat, siapa dapat? Ayo. Siapa yang mau? Siapa cepat, siapa dapat? Saat ini loh ya, bukan kemarin. Ya. Hari kemerdekaan saat ini yang kamu rasakan apa? Ayo siapa? Beda-beda loh tiap anak. Oh Blesta, ini Blesta yang ada di Sumberarung sana. Ya, apa yang dirasakan saat ini? Blesta, mana Blesta? Blesta boleh nih jawab, atau Stefano yang jauh di sana di Sumatera, ya boleh menjawab. Atau Laika yang ada di kota Bojonegoro. Vika, saya kok belum pernah mendengar suaranya Vika ya. Mana Vicky ya, cantik. Belum bangun ya. Vicky ya. Dari kemarin loh mukanya enggak kelihatan Vicky ya. Anak-anak videonya dinyalakan aja supaya Bu Grace bisa lihat. Ayo. Ayo siapa yang mau jawab? Ada hadiah? Ada hadiah setiap tanggal 17 Agustus. Ini ada hadiah. Dulu Bu Kris pernah dapat buku loh ya. Nah, pernah ini yang ditunggu-tunggu saat Bu Kris menjelang hari kemerdekaan. Ini hadiah ini ditunggu-tunggu sama Bu Kris. Nah, besok kalian juga akan mendapatkan sesuatu hadiah dari Bu Kris. Ayo, siapa yang mau
mau menjawab atau memberikan informasi atau mau mengutarakan apa yang kalian rasakan saat ini. Yang pertama kali salah atau apa nggak apa-apa, wong itu unek-unek kamu sendiri. Apa ayo? Nah, tunggu 5 menit. Ya, siapa? Leka yang di kota besar ini. Jangan pandang hadiahnya ya besok. Nggak enak tapi. Gak enak apa nih? Oh, yang kamu rasakan gak enak, ngono ya? Iya loh. Hari ini gak bisa sembuh jadi ngono. Apa rasanya di sekarang ini menjelang proklamasi? Nah, ini Bu Kres loh ya. Kamu nggak boleh niru Bu Kres, ya, nggak boleh niru Bu Kres. Kamu harus punya sendiri, jawaban sendiri. Kalau Bu Kres saat ini, walaupun pandemi, semangat untuk memperingati kemerdekaan itu apa? Tetap apa? Tetap ada, ya, tetap ada. Dengan cara apa? Hah? Dengan cara apa? Ya, pasang bendera, kita menghias rumah, atau apa. Itu adalah bentuk, ya, bentuk kita untuk memperingati hari kemerdekaan. Kalau bupingkan, apa bupingkan? Yo, ini bupingkan juga ada pertanyaan. Nanti dapat hadiah. Apa bupingkan? Nah, untuk bupingkan apa? Kira-kira. Kalau kupingkan, saat ini yang dirasakan masih terus berharap supaya pandemi bisa lekas berakhir, ya bisa kembali belajar, mengajar dengan anak-anak secara langsung gitu. Karena kalian ini adalah generasi muda penerus bangsa gitu kan. Kalian adalah bibit-bibit anak-anak yang luar biasa yang nanti akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi Bupingkan masih sangat berharap dan sangat optimis supaya kita bisa kembali berkumpul, belajar, dan doa Bupingkan buat kalian adalah kalian tidak berputus asa. Walaupun masih pandemi, mungkin kita berpikir, oh belajarnya di rumah aja santai. Tapi jangan putus semangat. Ciri khas orang Indonesia itu pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Sudah bupingkan. Sudah. Ya, bupingan. Ya, walaupun di masa pandemi tetap semangat, tetap belajar, ya, tidak putus asa, pantang menyerah, ya. Ya, coba yang lain, coba sekarang dari siswa dari kelas 6. Apa? Ya. Apa ya? Nggak ada, nanti hangus loh. Hadiahnya tak kasihkan bupingkan. Ya, ada April. Ayo April. Apa April kamu? Merasakan apa ini? Males? Enggak. Merasakan sedih? Ya, sedih. Enggak, ya. Oke. Waktunya 5 menit hilang, ya. Nah, walaupun masa pandemi, apa yang diinginkan bupingkan tadi harapannya, ya, pandemi cepat berlalu, terus kita akan kembali bersemangat melalui untuk memperingati kemerdekaan yang setiap bulan Agustus menjelang proklamasi. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal berapa lu? Proklamasi. Tanggal berapa lu? Ayo. April.
Tanggal berapa deh? Tanggal 17 Agustus. Nah, ini loh. Hormatilah para pahlawan yang ada di gambar ini, yang berjuang keras dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Nah, tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Presiden pertama kita yaitu siapa? Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, proklamasi ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus Naluk. Terus Hal- hal-hal yang mengenai mengenai pemindahan pemindahan kekuasaan kekuasaan dan lain-lain dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat. Jakarta 17 Agustus atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nggak hafal kamu? Bukres sampai sekarang masih hafal itu hafalannya Bukres di kelas 6 dulu. Nah, dulu Bukres kalau nggak hafal itu disuruh berdiri di depan papan tulis menghadap muridnya dengan malu, ya. Kamu sekarang nggak punya malu. Ya. Nah, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di depan rumahnya, ya, rumah Istana Merdeka di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, ya. Di sana jam berapa? Ayo, kalau kita pernah mengikuti upacara di televisi, ada suara sirine itu jam berapa dibacakan teks proklamasi? Dibacakan jam berapa? Jam 10. Iya, jam 10. Kalau Bukres mengikuti upacara di alun-alun jam 10 itu ada suara sirine. Ada apa sebenarnya? Suaranya kok double? Sudah kan? Ya. Oke. Ya, tadi ya, seluruh bangsa Indonesia. Nah, seluruh bangsa Indonesia ini gambar dari suku-suku bangsa di Indonesia. Ya. Bersatu padu, ya, bersatu padu mereka memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Nah, dari suku-suku ini bersatu untuk berjuang supaya Indonesia segera merdeka. Nah, itu ada proses panjangnya ya anak-anak. Nanti kalian akan tahu setelah kalian membaca dari buku yang sudah kamu pelajari ini, ya. Di bawah naungan burung Garuda, ya. Di sini ada lambang dari 5 sila sebagai dasar negara Indonesia. Apa itu? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Coba kalian bisa nyanyi enggak Garuda Pancasila? Ayo, coba kita mulai nyanyi semuanya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila. Ayo semua nyanyi. Satria proklamasi setiap bersumpah. Ya, Pancasila dasar negara, ya, rakyat adil makmur di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Pancasila dasar negara. Nah, ya. Nih, Pancasila dasarnya. Benderanya apa? Merah, putih dikibarkan pada saat 17 Agustus itu, diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah, di kelas 6 kalian harus mengenal lagu Indonesia Raya dengan benar. Kasihan lo ya, Pak Presiden pertama Soekarno dan wakilnya Bung Hatta, kalau kamu menyanyi lagu Indonesia Raya saja, kamu tidak bisa. Besok ujiannya itu loh anak-anak ya. Ujian itu lagu wajibnya, kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan lagu-lagu nasional, Garuda Pancasila, bendera merah putih, apa lagi? Dari Sabang sampai Merauke, apa lagi? Hah? Apa lagi? Tanah air. Tanah air. Nah, apa lagi? Nah, lagu syukur. Ya, banyak sekali yang pernah kamu pelajari. Ya, kamu harus bisa. Oke, lanjutkan buku. Nah, sebentar. Dari persatuan dari berbagai macam suku ini dari daerah masing-masing. Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mereka bersatu padu, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. Ya, lanjutkan Bunda. Nah, tadi sebelum dibacakan teks itu tadi ada proses ya. Proses dalam pelaksanaannya proklamasi itu, ya. Pelaksanaan dilakukan di halaman ya rumahnya Bung Karno, ya, di rumah Presiden tadi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pukul 10, ya, dimulai dengan pidatonya Bung Karno sebagai pengantar dan lalu dibacakan teks proklamasi olehnya itu oleh Presiden atau Bung Karno yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, setelah dibacakan proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siapa pengarangnya? W.R. Supratman. Lupa ya? Di sini ada di tagnya, ya. Ada di tagnya. Nah, itu nanti tagnya nanti Bu Pinkan bisa copy ulang terus dimasukkan di catatan Google, ya. Iya Bu Pinkan, gitu Bu Pinkan. Oke, nanti ya. Nanti ini yang sudah materi ini bisa di-copy kemudian
dimasukkan di Google ya Bu Pinkan, biar dipakai catatan mereka. Ya, boleh Bu Kris. Ya, Ya, nanti bisa. kamu enggak. Oh ya, Oh ya, sama satu lagi Bu Kris. Ya, ada. Anak-anak, Ibu Ibu minta tolong Ya. selama Bu Kris bicara, Mm-mm. tolong di-mute dulu ya. Oh saya. Soalnya dari tadi Bu, bukan. Oh siapa? Anak-anaknya, Oh anak-anak. anak-anak kalau oh ya anak-anak kalau Bu Kris Iya. ngomong di mute ya anak-anak. Oke. Ya kalau Bu Kris lagi menjelaskan ya di mute. Ya, oke. Sudah Bu Pinkan. Kenapa tadi nggak kedengaran Sudah ya? Bu. Tadi Sudah. nggak kedengaran. Waktu saya menjelaskan. Tadi terdengar, cuman ada beberapa yang suka Ngoceh sendiri. nyala matikan. Oh, iya. Oh, mungkin dia mau menjawab. Enggak apa-apa. Kalau mau ini punyanya punyanya Lucky. Lucky sudah Saya matikan, jangan jangan dinyalakan dinyalakan ya, kalau punya. kalau kamu Soalnya punya Yuki itu ganggu suaranya Bu Kris. Oh iya. Jadi gini ya anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan, kamu mau menjawab baru dibuka. Gitu aja ya. Begitu ya Bu Pinkan. Kalau misalkan Bu Kris bertanya siapa yang mau menjawab ya, atau ditunjuk bagaimana? Nanti Bu Kris sebut nama saja. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Intan, Bu Ika. Supaya nanti lebih tertib begitu ya. Ya. Dilanjutkan ya anak-anakku sekalian. Nah, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ini sudah kalian pelajari apa yaitu tadi sudah disinggung pada saat Bu Kris menjelaskan tentang pembacaan teks proklamasi. Next Bu Pinkan atau Bu Ika ini, Bu Pinkan ya. Oke, dilanjutkan. Nah, inilah beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Soekarno-Hatta ini adalah sebagai perumus teks proklamasi. Nah, tahukah anak-anak pada saat Soekarno dan Hatta, ya Bung Karno dan Bung Hatta ini merumuskan teks proklamasi, ya di rumah Laksamana Maeda, ya itu mereka merumuskan itu setelah pulang dari setelah pulang dari Rengas Dengklok ya tuh. Nah, itu di rumah Laksamana Maeda itu jam 23. Jam 23 itu jam berapa ya? Kira-kira. Jam berapa kira-kira? Ya, siapa tahu? Pasti tidak asing lagi. Jam 3 adalah jam 11. Ya. Jam 11 itu Soekarno dan Hatta merumuskan teks proklamasi. Dulu pakai tulisan tangan anak-anak. Nah, kemudian tulisan tangan baru dirumuskan mereka berdua. Nah, tulisan tangan itu terus diketik ulang oleh Sayuti Mlik. Sayuti Mlik itu yang menulis, ketik bukan pakai komputer, anak-anak belum ada. Ketiknya tek yang besar itu, ya. Nah, kemudian setelah itu jam paginya itu mereka masih di rumah Laksamana Maeda, ya. Itu mereka masih berbincang-bincang bagaimana, ya. Ini ada beberapa orang ya anak-anak
ya. Banyak sekali. Nanti kita akan membaca di buku, ya, kamu akan tahu siapa saja yang berada di rumah Laksamana Maida. Ya, ada panitia PPKI. Apa PPKI itu? Panitia persiapan, ya, PPKI, Kemerdekaan Indonesia. Siapa saja? Nah, banyak sekali tokohnya. Nah, kemudian di sini Latif Indraningrat, ya, Latif Indraningrat dan S. Suhud adalah pengibar bendera merah putih saat proklamasi itu. Nah, kamu juga tahu siapa ya yang menjahit itu? Yang menjahit bendera merah putih itu. Ayo, dikasih ada. Siapa yang menjahit? Ibu Fatimah. Kok Fatimah? Fatma. Nah, Fatmawati, bukan Fatimah. Fatmawati ya anak-anak. Enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ngerti ya. Ibu Fatmawati. Siapa tuh Ibu Fatmawati itu? Ayo. Ya, siapa? Ya. Ibu Fatmawati adalah istrinya Presiden Soekarno. Nah, MB dia ini adalah penyebar berita. Nah, dia punya nyebar no, Bu. Ya, melalui radio. Ya, disebarkan melalui radio. Ya, dulu radionya masih jadul, bukan seperti sekarang ini ya. Nah, jadi begitu radio berbunyi, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Semangat dari rakyat Indonesia itu bergembira sekali. Ada yang kalau sekarang ada yang jungkir balik. Semangat ya. Ada yang lompat-lompat, ada yang ini tidak hanya penduduk kota, dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai ke desa, itu mereka mendengar Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Nah, ada pertanyaan lagi. Ya. Indonesia merdeka ini bukan merupakan hadiah dari Jepang, tetapi Indonesia merdeka itu karena apa? Atas dasar apa? Ya, siapa tahu? Siapa mau menjawab? Yang mau menjawab boleh buka itu, boleh di unmute ya. Ya. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya. Luki. Nah, Luki lo semangat tenang. Tapi jawab apa lo? Jawab apa lo? Ayo. Ya wes, mengulang pertanyaan Ibu Kris mau apa? Ayo yang mendengarkan pertanyaannya Bu Kris tadi apa? Ayo. Oke. Ya. Itu PR wes. Nek gak tak kei PR dijawab dalam hatimu sendiri. Nanti kalau ketemu Bu Kris di berikutnya Bupingkan masih ada. Waktunya terus berlalu. Nah, Bupingkan masih ada kah? Nah,
di dalam buku kalian ya, misalnya ini masih banyak materinya, buku kalian di halaman 2, nah di halaman 2 tadi, yang tadi Bu Pinkan benar, proklamasi kemerdekaan tadi. Yang teks ya, oke. Ya, proklamasi kemerdekaan. Nah, ini di buku kalian halaman 2 itu sudah ada. Ya, kalian baca. Proklamasi dilaksanakan tanggal. Nah, ini sudah dijelaskan Bu Kris tadi, ya. Next, Bu Pinkan. Nah, kita lanjutkan di ya ini sebagai puncak perjuangannya. Namun sebelumnya ini Bu Pinkan di peta pikiran dulu ya. Bisa ya? Terus ya, peta pikiran. Nah, kalau kamu sudah membaca teks yang ada di buku kalian halaman 2, kalian bisa mengerjakan ya nanti. Ini tugasnya hari ini ya, anak-anak perhatikan. Tugasnya hari ini nanti dikerjakan. Bu Kris minta dikerjakan di buku tugas kalian saja, ya. Di tugas kalian. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan. Nah, peta konsepnya apa? Ini ada beberapa kata tanya di dalam peta konsep ini, ya, peta pikiran ini. Nah, ada kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, apa yang berhubungan dengan proklamasi ini? Apa ya yang terjadi atau apa yang dimaksud dengan proklamasi? Nah, kalian bisa melihat atau membaca teks itu. Mengapa? Ya, mengapa terjadi ya proklamasi Indonesia? Mengapa? Ya. Mengapa ya? Terus siapa? Siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh dalam proklamasi? Nah, di mana? Nah, maksudnya di mana ini nama tempat ya? Di mana? Teks proklamasi itu dibacakan atau kapan? Ya, terus kemudian kapan? Kapan teks proklamasi itu dibacakan atau ditulis, dibuat, terserah kamu. Siapa itu bisa saja siapa yang membacakan atau siapa tokoh-tokohnya. Itu kalian bisa membuat dengan apa ya? Pikiran kamu yang kamu pikirkan dalam proklamasi ini. Lalu bagaimana? Bagaimana kok bisa terjadi? Nah, ini kalian bisa mencari jawaban atau di mana di teks yang kalian baca di halaman 2. Lanjut Bu Pinkan. Di halaman 3 nanti PR-mu ya anak-anak. Setelah kalian membuat peta pikiran tadi, kemudian kalian buat menggunakan kata-katamu sendiri ya untuk dari kalimat yang kamu buat tadi, mengapa dan bagaimana kata tanya ini dikembangkan menjadi sebuah informasi. Bukan ini bukan yang baliknya ya. Yang ini. Nah, bukan. Yang tulisan tadi yang sebelumnya ini sebelumnya plot pikiran tadi. Nah, ini. Nah, di halaman 4. Nah, di halaman 4. Kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ini adalah catatannya.
catatan kalian sendiri, yaitu makna dalam kemerdekaan itu apa? Ya, sebagai puncak perjuangan, pengakuan kepada luar negeri. Ini teksnya kamu pelajari sendiri ya. Kemudian ada lagi menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Kemudian sebagai tonggak sejarah bangsa negara Indonesia. Ini adalah makna dari perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai ya. Maknanya seperti itu. Nah, next Bu. Nah, kita akan mempelajari sekarang tentang bunga teratai. Nah, bunga teratai. Siapa yang belum pernah melihat bunga teratai? Atau siapa yang di rumah menanam bunga teratai? Punya? Nah, Enggak. tidak ada. Oke. Bunga teratai ini adalah bunga yang kira-kira kamu tahu hidupnya di mana ini? Bisa hidup kembang seperti ini, berbunga indah. Ini ada warna kuning. Air. Iya, ada warna putih, ada warna pink ya, di air. Di air. Yang kalau rumahmu dekat air itu kamu bisa melihat juga kadang-kadang ada bunga teratai yang hidup di tengah rawa. Ya. Itu bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Daunnya itu lebar ya anak-anak, warnanya hijau. Kemudian batangnya itu berongga. Tahu berongga? Berongga itu tidak padat. Kamu pernah melihat, pernah bermain atau melihat apa ya? Itu pelepah pisang. Pelepah pisang ya, yang daun-daun pisang ya. Itu ada pelepahnya tahu, yang di tengah itu namanya pelepah. Tahu? Nah, itu pelepah pisang itu kalau diiris itu dalamnya tidak padat. Tapi apa? Rongga. Rongga itu tidak padat. Jadi ada bolong-bolongnya ya. Tahu enggak? Jadi dia tidak padat. Kalau di apa ya? Selain itu yang berongga ya, itu daun lumbu itu talas ya, daun talas ya. Tahu talas? Talas. Nah, kamu anak-anak soalnya enggak pernah lihat. Oke, tahu. Tunjukkan nanti minta tolong mamamu berongga itu apa ya? Ya, yang dikatakan berongga itu apa? Ya, batangnya. Oke, di-unmute dulu ya. Ya. Saya. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Luki. Oh, Luki. Oke. Oke. Ya. Jadi batang yang berongga itu batangnya tidak padat. Jadi ada lubang-lubangnya untuk apa? Untuk bernafas, ya anak-anak. Batang-batangnya itu karena hidupnya di air, ya. Karena hidupnya di air, dia akan tetap hidup karena batangnya berongga. Itu bisa mengurangi pernapasan atau penguapan. Jadi keluar masuknya apa? Udara, oksigen. Nah, daun yang lebar itu fungsinya apa? Nah, fungsinya daun yang lebar itu adalah untuk menyerap matahari lebih banyak biar masuk oksigennya lebih banyak. Ya. Dan bisa menopang apa? Bunga itu tidak apa? Tenggelam. Akarnya panjang, menjalar ke bawah ke dalam
air. Nah, makanya batangnya tadi berongga, dia masih bisa bernapas. Coba kalau kalian akan memasukkan selain tanaman ini teratai atau enceng gondok yang hidup di air itu, kamu letakkan di pot yang banyak airnya, itu pasti akan mati dan busuk. Tetapi kalau teratai atau enceng gondok ini di dalam air itu tidak akan mati. Dia akan lebih segar, ya, lebih segar. Tentunya kalian tahu ini ya, bunga teratai ini ya, tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyelesaikan diri, memiliki akar di bawah air. Nah, kalian bisa membaca lebih lanjutkan kupingkan, masih ada ya. Nah, di dalam apa ini peta pikiran tadi, apa yang sudah dijelaskan Bu Kris, kamu bisa menjawab ya, kamu bisa mengisi ya. Bunga teratai apa tuh itu bunga teratai? Mengapa bunga teratai itu hidup di dalam air? Ya, kamu tulis ya. Ini apa bunga teratai adalah bla 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 bla. Mengapa bunga teratai bisa hidup di air? Karena ini. Kamu tulis ya. Siapa? Ya, maksudnya siapa? Siapa itu kamu boleh melihat siapa yang bisa ya. Atau siapa itu berkaitan dengan nama ya. Nama terserah. Nah, terus di mana? Di mana itu tempat? Di mana? Ya, bunga teratai itu bisa hidup. Nah, kapan? Kapan itu waktu. Kemudian ini bagaimana? Ya, bagaimana itu apa? Bagaimana itu? Nek basa Jawa piye carane? Nah, bagaimana cara menanam bunga teratai? Bagaimana bunga teratai itu bisa hidup? Dan seterusnya. Ya, itu anak-anak sudah habis ya bimbingan? Sudah habis. Ya, kira-kira itu yang bisa Bu Kris jelaskan di tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran ini? Kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Oke, 10 menit lah. Ayo. 10 menit tanya jawab yang siapa yang mau bertanya? Silakan anak-anak. Nanti Bu Kris akan kirim lagi soalnya ya anak-anak. Oh ya, untuk tema. Nah, bicara anak-anak untuk tema tugasnya. Selain mengerjakan ini, ya kotak-kotak ini, peta pikiran ini kamu kerjakan ya. Yang kemerdekaan tadi juga kalian harus ada lagi pertanyaannya. Oh, sudah ada ya, sudah masuk semua. Oke, itu aja. Jadi enggak ditambahi, mungkin nanti kebanyakan ada yang protes. Ya, halaman 3. Halaman 3 anak-anak. Peta pikiran halaman 3.
Dan tulis ya. Halaman 3 dan halaman 4. Halaman 5 ya. Halaman 5, perhatikan halaman 5 itu, apa makna proklamasi menurutmu? Ya, itu kamu tulis atau kamu kerjakan. Kemudian halaman 6, peta pikiran. Ya, peta pikiran itu kamu kerjakan. Oke, jelas anak-anak? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan kira-kira. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Kris yang mau bertanya nih. Bu Kris mau bertanya. Kita akan kembali ke matematika. Nah, saya minta tolong buktikan atau ya, ringan ya, bisa nggak ya? Membuka ya matematika, membuat soal aja, membuat soal bisa, nanti biar hanya satu aja, ditulis bisa deh, ditulis di PowerPoint itu, anak-anak biar menjawab. Bisa ya? Oke, anak-anak siap? Ya, siap, gerak. Bu Kris akan membuatkan soal, ya. Kira-kira kamu bisa apa enggak? Soal yang kemarin, ya. Soal yang kemarin ya, anak-anak. Sebentar nih, Bu Kris siapkan. Soalnya satu saja bikinkan. Nanti cepet-cepetan menjawab ya, anak-anak. Tentang pembilangan bulat ya, perkalian ya, ini yang kemarin banyak sekali yang belum paham ya, belum paham tentang bilangan bulat, cara mengerjakannya. Nah, ini Bu Kris akan mencarikan soal ya yang ada hubungannya dengan kali, bagi, dan seterusnya. Bentar. Nih, minta tolong dituliskan 55 ya, ditambah 47, sorry, ditambah 15 dikurangi 40 dikali 5 dibagi 10. Udah. Ayo, anak-anak. Nah, kamu kerjakan begini ya, anak-anak. Ayo, nurut Bu Kris pasti bisa tak? Jawabannya pasti tahu. Nah, kerjakan di bawahnya nih. Nah, Bu Pinkan jangan nulis. Ya, jangan nulis, Bu Pinkan. 55 ditambah dulu, ditulis berapa? Ya, perhatikan ini. Ya, 55 ditambah 15 dulu ditulis. Oke? Kemudian dikurang. Nah, kemudian dikurang. Dikurang 40 dikali 5. Nah, 40 dikali 5 itu tolong, nah ini Bu Pinkan boleh memberikan tanda ya Bu Pinkan. Ini tanda, ini loh Bu Pinkan, gini. Apa namanya? Gini pokoknya, kayak kurung terbalik itu loh. Namanya apa? Pakai apa Bu Pinkan? Kayak begini. Oh, bukan. Atau dikurung, boleh dikurung. Kurung aja. Ya, ini 15 sama 55 ini dikurung. Ini boleh. Ini kasih boleh. Nah. Terus ini dikurung sama ini.
sama 5. Nah, terus kemudian ini kasih lagi kurung yang 40 sama sampai angka ini di angkolader. Jadi kurung yang besar. Nah, sampai ke 10. Oke. Nah, udah. Oke. Dah, ini dikasih bantuan Bu Pinkan. Ayo. Siapa bisa? Ya. 50. Berapa? 50. 50. Berapa jawabnya yang lain? Ya. Jadi berapa ini? 70. Nah, siapa nih? 50. Sama Bu. Ya. 50. Sama semuanya? Semuanya sama? Sama. Oke. Sama Bu. Pinter semuanya. Nah, sekarang yang bilangannya itu ada minusnya, anak-anak. Ada minusnya. Wow, sulit sekali. Nah, ya, Bu Pinkan, ayo kita tulis Bu Pinkan. Nih. Kurung Jawabannya ya. Iya, itu jawabannya berapa? 50. Yang tidak bisa siapa? Luki Saporakwi. Bisa. Bisa, oke. Sekarang kita ke bilangan plus minus. Nah, ini yang dibingungkan oleh anak-anak semuanya. Ini kupingkan. Kita tulis. Highlight sebentar ya. Ya. Ada kali, ada bagi, ada kurang. Tapi bilangannya apa? Bilangan positif dan negatif. Nah, ini banyak yang salah ini. Bukan dari sini saja, makanya dikerjakan. Tunggu buktikan ya. Kalian boleh tulis lah ya. Coba dengarkan baik-baik. Sudah? Tulis ya anak-anak. 16. Tulis 16. Ditambah dalam kurung min 3 dibagi 15. Sudah? Nah, saya ulangi ya Bu Pinkan. Saya ulangi ya. 16. Bawahnya enggak apa-apa Bu Pinkan. 16. Ya, dikurang 60. Berapa tadi? 64 ya? Oh, bukan. Berapa anak-anak tadi? Bilang Bu Kris. 16 ditambah Ya. min Ditambah berapa? 3 kurung dibagi 15. Oh, enggak salah. Saya salah lihat. Dibagi 15. Oh, Bu Kris salah lihat. Salah lihat. Cari ulangi anak-anak ya. Cari, tak kasih yang paling mudah saja. Ulangi. Ya, Bu Kris salah melihat. Ini gini loh. Nah, dalam kurung min 4, ini dihapus semuanya anak-anak. Ini Bu Kris salah lihatnya. Ya, dalam kurung min 4, ya. Di dalam kurung, Bu. Ya. Min 4-nya dikurung. Ya. Nah, ditambah 10
dibagi 2 dikali sebenarnya ini. Nah, sudah. Kira-kira berapa ya jawabnya? Ya, dikerjakan dulu yang mana? Ayo, siapa Min tahu? Berapa? Min 29. Min 29. Ya, ada lagi yang ingin mencoba? Nah, min 29 siapa yang jawab tadi? Nah, ini Bu Kris akan memberikan cara. Sama Bu. Min 2. Ya, 29. coba ini caranya Bu Kris ya. Min 4 ditulis dulu. Terus kupingkan, monggo. Min 29. Ya, nanti catakan ya. Betul apa salah jawabanmu? Ya. Min 4 ditulis dulu. Di bawahnya enggak apa-apa. Ditambah. Nah, ditambah kupingkan. 10 dibagi 2 dulu berapa? 5. Nah, 5 itu dari 10 dibagi 2. Dikali min 5. Ditambah 5. Tulis kupingkan. Tambah metik ya. Ya, ditambah 5 dikali min 5. Iya. Kemudian sama dengan min 4 ditambah, karena ini bilangannya plus 5 dikali min 5 itu hasilnya min di dalam kurung min 25 atau negatif 25. Nah, sama dengan min 4 dikurang berapa? 25. Hasilnya berapa? Min 29. Siapa yang benar? Saya Bu. Oke, pinter ternyata. Saya dosen. Tapi ada minnya ya, Laika. Ya, ada minnya kok. Ya, sudah bisa semuanya. Sudah bisa semuanya. Oke, nanti Bu Kris akan kirim, ya, akan kirimkan soal-soal yang seperti itu. Jadi Bu Kris akan menjelaskan ya anak-anak, bilangan yang ada tanda min plusnya, ya, yang di dalam kurung itu ada min atau plus, ya, itu harus, kalau min dikalikan min akan menjadi plus. Kalau plus dikali min, hasilnya akan min. Seperti ini, 5 dikali min 5. Itu nanti hasilnya akan min minus. Ya. Jadi itu anak-anak, hanya itu. Dibagi juga sama. Kalau dibagi juga sama. Plus dibagi minus, hasilnya akan minus. Kemudian minus dibagi minus, hasilnya plus. Plus itu apa toh? Positif. Minus itu adalah negatif. Putri suka menggunakan bahasa minus dan plus. Sama saja ya, nanti kamu di SMP juga akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Ya, nanti Bu Kris melalui Bu Pinkan akan memberikan tugas matematikanya untuk besok ya anak-anak. Matematikanya untuk besok, sedangkan apa ini temanya yang tadi sudah ada tugas dari Bu juga ya.
Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bu Kris akan memberitahukan kalian, jangan merasa beban beratmu ya, beban beratmu di tugas-tugas ini terlalu banyak Bu Kris kalau memberikan. Ya, sebetulnya enggak banyak ya. Tadi hanya peta pikiran itu hanya berapa ya. Untuk kalian tidak terlalu berat itu setiap hari kerjakan. Jangan ditumpuk-tumpuk ya. Hari ini tugasnya apa? Nah, langsung dikerjakan. Ya. Jangan ditunda. Nanti aja. Nanti makan. Nanti habis makan. Nah, kalau kamu mengerjakan soal tugas itu ditumpuk-tumpuk atau besok-besok, kamu akan merasa lebih berat ya. Begitu anak-anak. Bu Kris nggak banyak kok memberikan, nggak pernah lebih dari 50. 20 paling banyak. Hanya sedikit. Iya, makanya dikerjakan. Ya Luk ya, tugasmu sudah dikerjakan Luki. Nah, yang membuat apa itu gambar sudah ya. Belum. Luki. Kayaknya belum kirim Luki. Belum. Nah, belum. Nunggu apa? Terus tugas yang satu lagi membuat apa? Nah, ide pokok kan? Kok gitu aja? Itu kan ya sebetulnya tidak banyak ya. Nah, tinggal kamu nulis saja. Sekarang dipermudah. Yang susah itu Bu Kris. Ya, koreksi anak 16. Nah, itu yang susah. Ini nanti saya minta bantuan Bu Pinkan ini. Bu Pinkan siap Bu. Pasti itu. Ya. Nah, gimana rasanya? Zoom ini apa terlalu berat untukmu? Tidak. Tidak. Siapa yang keberatan tugas-tugas dari Bu Kris? Angkat tangan. Joyce, semangat ya Joyce. Joyce semua semangat. Nah, betul. Udah kelas 6, mau SMP, cita-citanya apa? Nah, kalau kamu punya cita-cita, jangan nunggu aku masih kecil kok. Punya cita-cita ya, cita-cita harus dikembangkan dari kecil. Tapi mungkin Bu Pinkan cita-citanya dulu nggak jadi guru ya Bu Pinkan. Dulu cita-citanya keliling dunia. Loh, keliling dunia. Loh, coba tuh. Dari kecil Bu Pinkan ya itu. Dari dulu karena suka belajar bahasa negara lain, pengennya jadi translator gitu. Tapi kehendak Tuhan lain ya Bu Pinkan. Tuhan menginginkan Bu Pinkan untuk menjadi apa? Melayani kalian ya, sebagai apa? Guru ya, mendidik kalian. Jadi pengalamannya Bu Pinkan yang waktu masih kecil ditularkan ke kamu ya. Bu Kris juga dulu nggak punya niat untuk jadi guru, tapi Tuhan kehendak kita, keinginan kita itu tidak sama dengan keinginan Tuhan. Ya, mungkin Luki, siapa tahu Luki sekarang nggak punya cita-cita besok jadi pilot. Ya lu Nggak suka pilot Bu. Gapon. Ya, jadi apa terserah kamu. Yang penting sekarang itu belajar dulu. Kan pingin keliling dunia. Keliling dunia. Saya sekarang sudah bisa keliling dunia anak-anak. Pakai internet ya. Kan sekarang buktinya sudah keliling dunia melalui internet. Ya. Sudah tahu Amerika,
sudah tahu Jepang, sudah tahu. Bu Kris sendiri ya gitu, tahu. Sekarang ternyata, oh ya Menara Eiffel itu begini ya, gitu ya. Anak nggak usah ke sana. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Nah, kita akan menutupnya dengan berdoa. Ayo coba sebelum kita berdoa, kita akan apa dulu Bu? Pinggan mau difoto ya, supaya anak-anak nggak lari. Nanti setelah berdoa, anak-anak lari pasti. Oke, Semua berarti kameranya dinyalakan ya. Nah, kameranya dinyalakan. Biar kelihatan semuanya. Nyala. Biar kelihatan ya anak-anak. Angel, Pia, Tegar. Kalau sudah, nanti Bu Kris minta siapa nih yang berdoa penutupan? Ya, apa ya? Oke, ditutup oleh Bu Pinggan saja. Ya, itu kan yang akan menutup dalam doa setelah kita foto bersama. Tegar sama Via. Angel. Angel dibuka, Tegar, ya. Gigimu kenapa, Ren? Giginya sakit. Look, yang bagus look. Biar kelihatan. Tegar mana Tegar? Tegar, mana Tegar? Dibuka dulu. Iya. Ya. Kok petimun ket karo ngadus, Po? Iya, mana Via? Iya. Mana Via? Iya. Iya, temanmu kangen loh. Sarapan dia. Sarapan dia. Ya, coba lihat sini ya. Kamu kok nggak senyum dari tadi, kok diem aja, kenapa? 1, 2. 1, 2. Nah, ini dia. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Siap. 1, 2. Oke. Sebelum Bu Pinggan tutup berdoa. Anak-anak yang belum bisa pakai washroom siapa ya? Oh iya. Tadi Bu Kris mau minta. Iya, ada yang belum bisa. Karena Boyka lihat masih ada yang belum submit ya Bu Pinggan. Untuk tugasnya. Tegar belum? Tegar belum. Ya kemarin minta ini. Udah, Bu. Gimana? Udah masuk kemarin. Di ini Google Classroom. Di Google Classroom ya. Tugasnya. Ya. Bukan. Tegar upload tugasnya di mana? Di Google Classroom yang ulangan udah aku kerjain. Oh gitu. Nanti kalau belum masuk, kan ini anak-anak untuk pelajaran Google Classroom mungkin Bu Kris tidak selalu memberikan ya, karena apa ya, banyak anak-anak yang kayaknya masih belum paham ya. Jadi kalau nanti semuanya sudah clear, mungkin Bu Ika juga akan memberikan evaluasi atau apa, supaya yang belum bisa ini nanti bisa ikut semuanya, gitu ya. Gitu Bu Ika. Anak-anak kalau berikutnya untuk yang Google Classroom ini, anak-anak tolong install Google Docs dari Play Store. Ya. Google Docs. Ya, install Google Docs dari Play Store supaya nanti kalau misalnya ada tugas
apa namanya? Apa namanya? Yang pakai Yang pakai harus ngetik harus di ngetik doc, di doc, dokumen itu dokumen itu anak-anak bisa langsung langsung mengerjakan. mengerjakan. Kurang lebih Kurang seperti lebih itu seperti itu ya Bu Pinkan. Iya. Iya. Saya mau tanya Tegar di di Google Google Classroom Classroom itu akunnya akunnya pakai pakai nama nama siapa? siapa? Rata-rata Rata-rata pakai nama namanya. Orang tua. bentar. Soalnya namanya Tegar nggak nggak ada. Kamu pakai nama siapa, Leng? Tegar. Yang Skylord dulu. Set Set Skylord itu. Iya. Iya. Ya. Siapa namanya Bu? Tadi putus-putus. Set Oh, Skylord. Skylord. Oh, tapi Tapi di sini Tegar, Leng. belum ada, belum diupload. Boleh Tegar tolong upload lagi. Oh ya, tidak ada. Mungkin Tegar bisa bisa ngulang lagi ya ngisinya. Iya. Iya, dari platform. Thank you. Oh ya, satu lagi ini punyanya April ini ada ada dua akun. yang Yang dipakai yang mana ini? Ya, Akun Mama sama akun April nih. Punyanya April itu ada dua. Sama-sama pakai nama mamanya. Dermawati Saragi. Iya. April mana April? Halo. April mana April? April. Nanti Kamu boleh di WA di grup aja ya. Mau pakai email yang mana? Ya April Ya April ya. Ya April. April paham enggak? Nanti bilang Mama satu aja yang dikirim emailnya. Ya nanti mamanya aja Bu. Ya. Oke. Ya. Oke. Udah itu aja dari saya. Oh ya. Satu terakhir. Anak-anak minta tolong kalian harus punya waktu untuk cek Google Classroom sama grup kelas 6. Ya. Jadi dalam satu hari itu coba kalian jadwalkan pagi, siang, sore. Walaupun tidak ada tugas, kalian cek grup dan Google Classroom. Karena kendala kita sering telat tahu informasi. Apalagi kalau udah ketumpuk-tumpuk chatnya, itu pasti capek mau baca. Ya, jadi kalian harus punya jadwal pagi, siang, sore. Kalau Ibu Pinkan sendiri tidak akan memberikan pengumuman lewat dari jam 6 malam, kecuali urgent. Seperti itu. Jadi kalian harus pantau terus grup kelas dan Google Classroom. Kalau ada yang bingung dan Bu Kris tidak bisa bantu jelaskan, langsung tanya ke Ibu Pinkan. Kemarin sudah banyak sekali yang chat pribadi ke Bu Pinkan. Thank you so much. Kalian sudah aktif bertanya. Ya. Seperti itu sangat baik. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Pinkan. Ya anak-anak, HP-mu kalau terlalu panjang ya, boleh dihapus ya, boleh dihapus. Sisakan, tetapi tugas jangan dihapus. Yang boleh dihapus itu apa? Absen ya anak-anak. Absen tinggalkan satu yang terakhir. Nah, Bu Kris itu selalu begitu karena absennya terlalu panjang dari teman-temanmu ya. Jadi kalian buang boleh, dibuang yang sebelum jam berapa ya, pokoknya sebelum selesai ya, satu hari itu disisakan satu saja, jadi biar tidak terlalu panjang dan kamu bisa melihat apa yang dikatakan Bu Pinkan tadi, tugas-tugas kalian ya, tugas-tugas kalian bisa dilihatnya kembali. Dan mungkin yang di Google Classroom juga boleh
lihat kembali ya. Itu nah, Satu Bu Grace terakhir. ya, ada lagi. Satu kebanggaan pribadi dari Bu Pinkan buat kelas 6. Kelas 6 itu tidak pernah absen lewat dari jam 10. Nah, Jadi benar-benar sangat menjadi contoh yang baik. Tetap dilakukan dan ditingkatkan, kalau bisa jam 9 sudah selesai absen, it's better gitu. ya. Terima kasih ya buat kalian semua. Terima kasih, Bu Grace juga senang kalau ada ini Zoom ini kalian sudah masuk semuanya. Itu adalah merupakan satu kebanggaan dari Bu Grace dan Bu Pinkan serta semuanya ya yang terlibat di sini, Bu Ika. Jadi nggak sia-sia Bu Ika yang mengoperasikan ya, jadi operatornya nggak sia-sia kalau banyak yang absen ya. Gimana menurutmu, senang nggak kalian ikut Zoom? Senang nggak? Senang ya? Ada yang tidak senang Zoom? Oh, senang sekali Bu ketemu teman walaupun hanya tatap muka melalui HP ya. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Monggo Bu Pinkan. Anak-anak kita satu dalam doa ya. Pujilah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Bersyukur hari ini kami boleh belajar dan bertemu secara virtual. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, terlebih murid-murid kami, anak-anak kami, mereka boleh menerima dan memahami dan boleh mengerti akan setiap hal yang dijelaskan, dan mereka boleh menjadi generasi penerus bangsa yang boleh membanggakan bangsa Indonesia, membanggakan Kristus sebagai pencipta kami. Saat ini kami semua akan kembali melanjutkan kegiatan kami, entah itu belajar, punya urusan yang perlu kami kerjakan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan kembali untuk memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa kami bawa dalam nama anak-Mu, Putra Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Hari apa anak-anak? Setiap hari Kamis. Jam 9. Jangan enggak tegar, enggak usah dibangunin Bu Kris ya. Masa tunggu di Bu Kris dibangunin? Tegar bangun. Ya. Seperti Laika itu loh. Jam 8 sudah on time di depan TV ya. Di depan apa? Laptop atau HP ya? HP, Bu. HP. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sehat selalu. Yes. Ya. Kita tutup ya anak-anak. Ya, tutup Bu. Iya.